Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti hari-hari sebelumnya. Anak-anak yang berbahagia, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Surat At-Tin merupakan salah satu surat pendek yang ada dalam Al-Quran. Oke, marilah kita sama-sama perhatikan pembelajaran berikut tentang surat At-Tin. Pembelajaran pada pagi hari ini bertujuan dengan pembelajaran surat At-Tin. Anak-anak diharapkan yang pertama mampu menuliskan surat At-Tin, kemudian mampu melafalkan dan membaca surat At-Tin secara baik dan benar. Kemudian ketiga, mampu menghafal surat At-Tin beserta artinya. Dan keempat, mudah-mudahan dengan pembelajaran kita bersama beberapa hari ke depan, kamu semua bisa memahami kandungan surat At-Tin. Saya kira itu. Oke, baiklah kita melangkah ke pembelajaran berikutnya. Baiklah, akan saya bacakan surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan rupa. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka ke derajat yang terendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali mereka yang mau beramal soleh, beriman, maka bagi mereka pahala yang tak terhingga. Fama yukadzibuka ba'du biddin, bukankah kenapa engkau dustakan hari pembalasan? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala merupakan hakim yang paling bijaksana dan paling adil. Anak-anak yang berbahagia, itu surat At-Tin berserta terjemahannya boleh kamu hafal sehingga kamu dengan mudah memahami maksud dan kandungan daripada surat At-Tin. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan kandungan ayat per ayat. Baiklah, ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini wazzaitun", demi buah tin dan demi buah zaitun. Ini merupakan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sedikit bersumpah dengan sesuatu. Biasanya menggunakan wawul qasam atau wawu yang artinya demi, yang bermakna sumpah. Seperti dalam ayat ini, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Banyak sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Contoh lain seperti wadduha,
demi waktu duha, wal fajri demi waktu fajar, wal asri demi waktu asar, dan sumpah-sumpah yang lain yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi kenapa Allah bersumpah menggunakan watin dan wazaitun? Tentu ada rahasianya. Ternyata buah tin dan buah zaitun mengandung berbagai macam khasiat untuk kesehatan manusia. Kemudian yang kedua, waturisinin. Setelah Allah bersumpah dengan buah zaitun dan buah tin, kemudian Allah bersumpah dengan mengucap waturisinin, demi bukit Tursina. Bukit Tursina ini bukit yang sangat fundamental ya, sangat berarti dalam sejarah peradaban manusia, yaitu manakala Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Tuhannya. Kejadian itu berada di bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi negeri yang aman. Negeri yang aman di sini adalah Mekah atau Mekah yang ada di Arab itu ya. Jadi wahadzal baladil amin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi negeri ini. Maksudnya demi negeri Mekah. Mekah dan sekitarnya. Memang Mekah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negeri yang aman, yang tidak pernah ada peperangan setelah datangnya agama Islam. Apalagi di sana ada Ka'bah, ada Baitullah, ada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik rupa dan sebaik-baik bentuk. Memang kalau kita tafakuri, kita amati, kita berpikir jauh ke depan, ternyata manusia itu merupakan makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling hebat di antara makhluk-makhluk yang lain. Di antara kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran. Sementara makhluk-makhluk yang lain seperti binatang, tumbuhan, gunung dan sebagainya, Allah tidak membekali mereka dengan akal pikiran. Tentunya karena kelebihan inilah tanggung jawab manusia pun lebih berat dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Manusia memikul taklif, memikul tanggung jawab, kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki akal pikiran. Disinilah ujian bagi manusia. Ada yang sukses sehingga derajatnya akan naik, sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak membalasnya dengan surga. Sebaliknya ada yang tidak mampu mengemban taklif, mengemban amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat berikutnya summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan manusia ke derajat terendah, yaitu manakala tidak bisa memikul, tidak bisa mengemban taklif, tanggung jawab, kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab memakmurkan bumi. Summa radadnahu asfala safilin. Manusia berakal, ketika tidak menggunakan akalnya secara benar, akan Allah jatuhkan derajatnya ke derajat yang paling terendah, bisa jadi rendahnya melebihi derajat binatang. Seperti dalam Al-Quran, Allah menegaskan ulaika kal an'am balhum adall. Kata Allah, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Tentu kecuali orang-orang yang mampu menggunakan akal pikirannya sehingga beriman, mau beramal soleh, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati aturannya, menjauhi larangan-larangannya, menggunakan akal pikirannya secara benar. Mereka itulah yang selamat dari derajat terendah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya setinggi-tingginya menuju puncak derajat di akhirat nanti, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surga. Falahum ajrun ghairun mamnun. Mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang tak terhitung. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa sebagian darimu mendustakan hari pembalasan? Ini biasanya mereka yang tidak menggunakan akal pikiran, mereka mendustakan, tidak mempercayai adanya alam akhirat. Salah satunya adanya pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat akan menghakimi setiap manusia, akan menghitung, menghisab setiap amal perbuatan manusia. Yang amalnya baik, Allah balas dengan surga. Yang amalnya buruk, Allah balas dengan siksa neraka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman, beramal soleh, sehingga derajat kita tidak jatuh. Kita bisa membawa derajat kita sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga kemanusiaan kita, jangan sampai kita jatuh ke derajat binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anak-anak yang berbahagia, demikian beberapa kandungan ayat-ayat yang ada dalam surat At-Tin. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kita dengan pahala yang tak terhingga, pahala yang tak bisa dihitung dan dikalkulasi dengan kalkulasi dunia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua memperoleh manfaat. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.